Mitra NASA yang perintah di mana berada. Saat ini tim NASA sedang berada di lokasi kandang ayam Arab milik seorang peternak yang namanya Bapak Arsad yang beralamatkan di Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, untuk itu mari kita bincang-bincang kepada beliau. Nama saya M. Arsad, saya peternak ayam Arab sudah selama 5 tahun. Baik, ini populasi ayam berapa total, Pak? 1000 ada ya, Pak? Sekitar 1000 lebih, Pak, ayamnya ini. Terus umur ayamnya Umur berapa ayam aja? variasi. Jadi yang paling lama 4 bulan, yang baru 2 minggu yang disitu. 2 minggu, 4 bulan, terus? 4 bulan, sebulan setengah, 2 bulan, 2 bulan setengah. Pokoknya intervalnya 1 minggu, Pak. Penetasannya kita 1 minggu. Dan total Sekitar 1000 lebih, Pak. 1000 lebih. Berkaitan dengan Pak Arsad menggunakan produk NASA untuk ayamnya, ini produknya apa saja Pak yang digunakan Pak? Ini saya pakai produk peternak dengan POV NASA-nya. Jadi gunakan aplikasinya satu-satu itu. 3 jenis produk, Pak, ya? 3 jenis produk ini saya aplikasikan jadi satu. Setelah itu untuk pemberian minumnya 10 liter per tutup air. Tutup ramuan ya, Per tutup ramuan. Tiap hari. Dari umur 0 hari pakai NASA ini. Jadi hari pertama tuh pakai gula merah dulu 2 hari. Setelah itu langsung kita terapkan POV NASA dengan peternak dengan hormonik sampai umur 2 bulan. Terus pokoknya sampai dia bertelur. Jadi nanti kalau bertelur biasanya kita pakai seminggu sekali, Pak. Takut nanti kalau obesitas itu. Berapa bulan Bapak pakai NASA ini di ternak ayam? Ini baru 3 bulan nih. Yang ini dari awal, Pak, yang ini. Setelah kenal Pak Nur Hamid tuh. Paling lama 3 bulan ya? 3 bulan, 4 bulan itu sudah kita masukkan baterai. Baik. Nah, ini Pak Arsad selama pelihara 3 bulan, ini produk yang digunakan apa saja dan jumlahnya berapa Pak masing-masing? Jadi peternak 5, POV NASA 5, terus hormoniknya sekitar 2 ya. Jadi dalam 3 bulan POV NASA 5, peternaknya 5, hormoniknya 2 botol ya. Setiap hari itu, Pak. Nah, kemudian keuntungan yang dirasa dari Pak Arsad ketika sudah menggunakan produk dari NASA ini seperti apa Pak? Ternyata untuk ayam efisiensi pakan juga kelihatan, Pak. Jadi untuk efisiensi pakan, terus yang jelas kandang tidak terlalu bau, Dari bau kotoran kotoran, ya. tidak terlalu menyengat gitu. Itu. Terus kemudian berkaitan dengan musim seperti ini Pak, biasanya bagaimana? Ini musim berubah musim dari musim kemarau yang sangat panjang untuk tahun ini 2006 masuk musim hujan. Alhamdulillah begitu hujan turun sudah berapa kali di sini, untuk ayam-ayam kita nggak banyak matinya gitu. Kalau dulu ya kalau perubahan musim kita sudah khawatir, hampir 45% yang matinya gitu. 45%? Ya, hampir 45%, Pak. Kalau sekarang ya mungkin sekitar 20% lah ada yang mati. Kemudian ini dari menetaskan sendiri Pak Arsad ya? Ya. Nah, sendiri ini yang betina dipelihara untuk ke petelur, yang Ya. jantan ini gimana Pak? Untuk jantannya kalasan, Pak. Jadi kita jual kalasan. Memakan kalasan ya? Jadi kalasan, kalau kalasan kampung itu umur 3 bulan setengah itu baru kita jual. Tapi kalau ayam Arab 3 bulan lah, 3 bulan kalau dengan pakan yang ini sudah kita jual gitu. Jadi NASA juga untuk pakan istilahnya terserap semua di dalam tubuh. Jadi diolah benar-benar jadi daging gitu, jadi nggak terlalu kurus ayamnya, terus dia bobotnya meningkat. Jadi 2 bulan setengah, 3 bulan sudah ada yang bisa dijual. Biasanya? Harga 10.000, Pak. Biasanya, Pak? Biasanya umur 4 bulan, Pak. Kalau yang kita nggak pakai ini umur 4 bulan. Harga 10.000 itu 10.000 per ekor. sekarang 3 bulan. 3 bulan. Dulu 4 bulan ya? Dulu 4 bulan. Jadi Pak Arsad setelah menggunakan produk NASA sudah tidak gunakan produk yang lain Pak Arsad ya? Produk yang lain kita gunakan masih cuma itu jenis vaksin, Pak. Oh, vaksin ya. Kalau obat tidak ya Pak ya? Obat kita lihat dulu gejalanya. Kalau memang gejalanya sangat akut, mungkin kita gunakan obat. Biasanya kalau dipindah ke kandang lain, kalau nggak waktu dulu pakai ini,
makannya susah. Stres kita nunggunya, dia stres dulu. Nah, stres itu baru kita ini. Sekarang ya pindah kandang ke sini ke situ, nggak terlalu stres kita ayamnya. Dan terbiasa dari daya tahan meningkat. Daya tahan jelas meningkat Pak kalau untuk ini sekarang. Yang jelas untuk kematian Pak, kematian tuh betul-betul kita bisa menekan gitu. Kalau biasanya kalau perubahan cuaca hujan tuh yang jelas tuh snot, penyakit snot pilek hidung gitu, itu yang paling parah. Kalau sekarang kelihatannya mungkin kita lihat di veteriner ini kan ada mengandung vitamin C terus B-kompleks, itu kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kayaknya cukup bagus gitu untuk ini, untuk peternakan. Terus ini desain kandangnya modelnya gimana Pak? Saya ada yang panggil. Untuk desain kandangnya sebagian liter, sebagian ada yang panggung. Jadi yang liternya untuk yang sus jantan gitu. Kalau yang panggung untuk betina pembesaran. Nanti kalau sudah umur 4,5 bulan atau 5 bulan kita masukkan ke baterai untuk ditingkatkan untuk jadi petelur. Nah, untuk yang petelur ini biasanya siap dimasukkan ke baterai itu berapa bulan? Siap untuk masuk baterai itu 5 bulan Pak. Nah, setelah pakai NASA? Setelah pakai NASA 4,5 bulan kita berani masuk. Kira-kira pesan dan kesan Pak Arsad untuk masyarakat secara umum tentang penggunaan veteriner untuk ayam Arab bagaimana Pak? Kalau pesan saya ya untuk pemirsa NASA yang ada di seluruh Nusantara, untuk peternak untuk tambahan rumah tangga gitu ya, untuk hasil tambahan bisa memakai protein NASA gitu. Jadi untuk menekan jumlah kematian yang jelas itu, terus meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Dan di sini saya isu-isu flu burung juga nggak masalah gitu, nggak takut gitu, karena mungkin ayam kita proteksi dengan ini, dengan istilahnya antibody gitu. Jadi mudah-mudahan lah jangan sampai gitu, tapi ternyata sampai sekarang ya nggak ada ayam yang kelihatan kayak gejala-gejala yang sangat ini gitu. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Arsad. Demikian pemirsa NASA di mana saja berada. Kami Wahidun melaporkan dari Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. NASA memang oke. Bisnis peternakan ayam petelur saat ini cukup menjanjikan, di mana telur ayam merupakan kebutuhan pokok sebagai sumber protein. Kebutuhan pasar akan telur yang cukup tinggi merupakan peluang yang sangat menjanjikan untuk memulai bisnis ini. Telur ayam ras merupakan penyedia utama komoditas telur di pasaran, serta mempunyai konsumen dan pengguna yang paling luas. Sekarang, kontribusi terbesar dalam konsumsi telur adalah telur dari ayam ras. Penggunanya terutama untuk lauk, serta untuk pembuatan roti, kue, dan untuk industri pangan lainnya. Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Ayam ras petelur atau layer adalah ayam ras hybrid yang diternakan khusus sebagai penghasil telur. Pertama ayam datang umur 17 minggu. Setelah dia untuk mencapai produksinya itu 6 bulan. 6 bulan batas produksinya itu 2,5 tahun. Setelah akhir kita jual ekor per ekor gitu. Untuk ayam potong. Dalam pemeliharaan ayam ras petelur, kebersihan kandang merupakan hal yang harus dilakukan, karena hal ini berguna untuk pencegahan penyakit.
pemberian pakan yang tepat merupakan faktor yang penting untuk menjaga kualitas telur. Pemberian pakan ayam haruslah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ayam yang dipelihara kekurangan maupun kelebihan makanan. Selain pembersihan kandang, pemberian vaksin juga harus dilakukan untuk pencegahan penyakit. Pemberian vaksin berguna untuk memberikan kekebalan ayam terhadap penyakit. Kita kan untuk mengatasi hama flu burung kan, nah itu kita mengatasinya untuk diobati, disemprot, nah dikasih vaksin itu aja. Nah, untuk pemberian vaksinnya berapa kali sekali? 3 bulan sekali. Jika tidak, ayam ras yang dipelihara akan rentan terkontaminasi hama dan penyakit seperti berak putih, kolera, flu burung, dan lain-lain. Selain menghasilkan telur, ayam juga menghasilkan kotoran yang dapat digunakan sebagai pupuk, sehingga dapat menambah penghasilan bagi pengusaha. Dengan melihat kondisi tersebut, budidaya ayam petelur dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bila dikelola secara intensif dan terpadu. Riandra Metalia, Bengkulu TV.